Dia bukanlah tahanan paling berbahaya di penjara itu, tetapi dia adalah tahanan yang paling gigih. Setiap pagi, dia menyingkirkan kasurnya dan berlatih menggunakan rangka tempat tidur besi. Siang harinya, dia berlatih bela diri, dan pada malam hari, dia menolak tidur sebelum menyelesaikan 2000 sit-up. Tujuannya bukanlah untuk melarikan diri dari penjara. Dia hanya ingin bertahan hidup di neraka dunia itu karena dia tidak mengerti mengapa seluruh penghuni penjara menginginkan kematiannya. Pada hari pertamanya, saat dia hendak mandi, beberapa narapidana mengepungnya. Dia mencoba melawan, tetapi mereka semua mengeroyoknya satu demi satu. Tepat saat itu, alarm penjara berbunyi, dan sebelum pergi, mereka membenturkan kepalanya ke jeruji besi. Dia kehilangan 8 gigi. Karena dia tidak punya uang, dokter penjara memasangkan gigi baja murah sebagai gantinya. Beberapa hari kemudian, dia diserang lagi oleh para tahanan lainnya. Kali ini, dia melawan demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Namun pengadilan penjara mengabaikan siapa yang memulai perkelahian itu. Mereka hanya menghukum orang yang melayangkan pukulan terakhir dengan menambah 1 tahun masa hukumannya. Saat itulah dia menyadari bahwa tidak ada aturan maupun keadilan di dalam penjara ini. Peraturan dalam penjara ini sebenarnya sederhana saja, yaitu membunuh atau dibunuh. Sejak saat itu, dia mengubah dirinya sepenuhnya. Latihan tanpa henti, perkelahian terus-menerus. Keberhasilannya selamat dari setiap serangan, mengubah tidak hanya tubuhnya, tetapi juga tekadnya menjadi sekeras baja. Keadaan perlahan mulai berbalik. Para narapidana yang dulu mengeroyoknya kini justru takut padanya. Suatu hari, dia mengalahkan beberapa narapidana seorang diri, dan salah satu dari mereka akhirnya mengungkapkan kebenaran yang menghancurkan dunianya. Orang yang menginginkan kematiannya bukanlah orang asing. Dia adalah kakak kandungnya sendiri, Lincoln, yang telah menjanjikan imbalan sebesar $20.000 bagi siapapun yang bisa menghabisinya. Di dalam penjara, jumlah itu adalah uang yang sangat besar. Saudara yang dulu dia lindungi dengan menolak membongkar perbuatannya, kini justru membayar orang untuk membunuhnya. Sejak hari itu, hanya satu hal yang tersisa di hatinya, yaitu balas dendam. Selama bertahun-tahun, para narapidana terus berusaha membunuhnya. Salah satu dari mereka menyiramkan cairan gula panas mendidih ke wajahnya, yang meninggalkan bekas luka permanen. Setiap kali terlibat perkelahian, masa hukumannya bertambah panjang. Namun, bukannya menyerah, dia justru menjadi semakin berbahaya. Suatu hari, seseorang mencoba menikamnya dengan senjata, namun dia berhasil merebut senjata itu dan membunuh orang tersebut. Itu merupakan kejadian pertama kalinya dia melakukan pembunuhan di dalam penjara. Tindakan itu menambah masa hukumannya sebanyak 10 tahun lagi. Namun, dia tidak peduli. Dia menjadi begitu kuat hingga hampir tak ada seorang pun di penjara yang mampu melawannya. Akibat serangkaian perkelahian, masa hukumannya pun akhirnya mencapai 99 tahun. Dia bahkan menyerang sipir penjara yang mencoba menghentikannya. Butuh pasukan anti huru-hara dalam jumlah besar untuk akhirnya bisa melumpuhkannya. Di tengah masa itu, ibunya datang menjenguk dan mengabarkan bahwa dia menderita kanker pankreas stadium akhir. Sang ibu memintanya untuk menjaga diri karena mungkin takkan bisa bertemu lagi dengannya. Hanya berselang 1 minggu, dia menerima kabar bahwa ibunya sedang sekarat. Dia membuat kesepakatan dengan kepala penjara. Dia bersedia memberikan kesaksian yang memberatkan saudaranya sebagai imbalan atas izin keluar sementara selama beberapa jam. Namun, saat dia tiba di rumah sakit, segalanya sudah terlambat. Ibunya telah tiada. Seandainya polisi tidak berhenti di tengah perjalanan, mungkin dia sempat melihat ibunya untuk terakhir kalinya. Jika kalian penasaran dengan kelanjutannya, silakan tonton filmnya secara full. Film ini berjudul Avengement yang dirilis pada tahun 2019.